Ada ketakutan yang lebih dalam dari kegelapan itu sendiri. Sebuah nama yang berbisik di setiap angin, membawa kehancuran dan keputusasaan bagi siapapun yang mendengarnya. Seorang Asyura yang tubuhnya dibalut 1000 zirah, bangkit dari tidur panjangnya, dan langit pun bergetar menyaksikan teror yang akan datang. Tawa menggelegar dari seorang Asura. Di sekujur tubuhnya tersemat 1000 zirah tak tertembus. Ia melepaskan kekacauan dan kehancuran yang tak terbayangkan, mengguncang hingga ke inti keseimbangan semesta. Tapi bagaimana para dewa bisa menghentikan kekuatan yang begitu dahsyat ini? Mari kita selami kisah epik yang akan mengubah takdir jagat raya. Kala itu, pertempuran tiada henti telah berkecamuk antara para Asura dan para dewa baik di bumi maupun di alam-alam yang tak terjamah. Para Asura yang seringkali diberkahi kekuatan luar biasa dan anugerah istimewa selalu menjadi lawan yang menakutkan bagi para dewa. Namun di antara mereka semua, ada satu Asura yang ambisinya melampaui segala batas. Ia menginginkan kekuasaan mutlak atas seluruh semesta dan ia mendambakan keabadian yang tak terpatahkan. Dialah Dambodbawa. Ia adalah Raja Asura yang berkuasa di masa Treta Yuga, sebuah era ketika bumi dikuasai oleh makhluk-makhluk perkasa, baik dari golongan ilahi maupun kegelapan. Dambodbawa bukan Asura biasa. Akar keberadaannya terikat erat pada peristiwa kosmik besar, pada jalinan kejadian yang membentuk penciptaan itu sendiri. Konon, Dambodbawa lahir dari butiran keringat di kening Dewa Brahma. Kelahiran unik ini terjadi setelah Dewa Shiva memotong salah satu dari 5 kepala Brahma. Asal-usul tak lazim inilah yang memberkahi Dambodbawa dengan kekuatan dahsyat tak tertandingi. Seolah-olah ia membawa serta kekuatan penciptaan Brahma di dalam dirinya, meskipun sejatinya ia jauh dari sifat ilahi. Namun kekuatan yang hebat tak selalu diiringi kebijaksanaan. Dambodbawa, seperti sebagian besar Asura, terseret dalam pusaran nafsu tak terbatas akan kekuasaan dan keabadian. Ambisinya meluap, tak mengenal batas. Ia yakin dengan menjadi abadi, ia bisa berkuasa mutlak atas seluruh ciptaan, bahkan berani menantang para dewa sekalipun. Tapi Dambodbawa ini cerdik. Ia tahu betul, untuk mencapai ambisi raksasa itu, ia membutuhkan campur tangan ilahi. Matanya pun tertuju pada Dewa Surya, sang dewa matahari yang agung dan gemilang, sebagai pelindung dan pemberi anugerahnya. Sang Raja Asura kemudian meninggalkan istananya yang megah dan segala kemewahan duniawi. Ia menarik diri ke hutan terpencil, memulai sebuah pertapaan yang sungguh-sungguh brutal. Ribuan tahun lamanya, ia berdiri tegak di bawah terik matahari yang membakar. Tubuhnya babak belur di dera panas matahari yang membakar, dihempas badai ketika musim berganti, tapi tekadnya tak goyah sedikit pun. Ia terus melantunkan doa pujian untuk Dewa Surya, mempersembahkan pengabdiannya yang tak tergoyahkan. Pertapaannya begitu dahsyat, begitu menggetarkan, hingga bumi bergetar hebat, sungai-sungai mengubah alirannya, dan bahkan langit pun tak kuasa untuk tidak memperhatikan kegigihannya yang luar biasa. Dewa Surya kemudian berbicara, suaranya sehangat dan sehidup cahayanya sendiri. Pertapaanmu telah menyenangkanku. Mintalah anugerah apapun yang kau dambakan, dan aku akan mengabulkannya padamu. Mendengar kata-kata ini, hati Dambodbawa membuncah penuh kemenangan.
Ini adalah momen yang telah ia nanti-nantikan selama berabad-abad. Tanpa ragu, ia menyatakan keinginannya yang paling dalam. "Oh Dewa Surya yang agung, berikanlah aku keabadian. Biarkan aku tak pernah menghadapi kematian, dan biarkan tak ada kekuatan di semesta ini yang mampu menghancurkanku." Namun ekspresi Dewa Surya berubah. Ia menjadi lebih serius, lebih khidmat. Meskipun tergerak oleh dedikasi Dambodbawa, Dewa Surya terikat oleh hukum dasar penciptaan yang tak terelakkan. "Dambodbawa," kata Dewa Surya dengan lembut namun tegas, "apa yang kau minta itu mustahil. Keabadian bukanlah anugerah yang bisa diberikan kepada siapapun. Semua yang lahir pasti akan mati. Ini adalah hukum semesta yang abadi, yang tak bisa diganggu-gugat." Wajah Dambodbawa langsung murung. Kesombongannya seketika dibayangi kekecewaan yang amat sangat dalam. Ia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya demi satu tujuan, tapi hari itu permintaannya ditolak mentah-mentah. Namun ia tidak berani menantang perkataan Dewa Surya, karena ia tahu kekuatan Dewa Matahari adalah mutlak dan tak tertandingi. Meski dilanda kekecewaan, Dambodbawa tidak menyerah. Ia tidak mau menerima begitu saja takdirnya. Mengumpulkan kembali pikirannya yang licik, Dambodbawa menunduk di hadapan Dewa Surya dan berkata, "Oh Dewa Surya yang agung, jika keabadian sejati tidak bisa diberikan, maka biarkanlah aku dilindungi oleh 1000 zirah di dadaku. Selama bahkan satu saja dari zirah-zirah ini tetap utuh, aku tidak boleh mati." Dewa Surya mendengarkan dengan saksama, tapi Dambodbawa belum selesai dengan keinginannya. Dengan kilatan licik di matanya, ia menambahkan, "Zirah-zirah ini tidak boleh mudah dihancurkan. Biarkanlah hanya orang yang telah melakukan pertapaan keras selama 1000 tahun yang bisa memenuhi syarat untuk melepaskan satu zirah saja. Itu pun harus setelah bertarung melawanku selama 1000 tahun. Dan terakhir, jika orang itu berhasil melepaskan satu zirahku, ia harus mati segera setelah melakukannya." Keberanian dan kerumitan anugerah ini membuat Dewa Surya terdiam sesaat. Ia melihat dengan jelas pemikiran cermat yang telah Dambodbawa masukkan untuk merancang permintaannya, membuat dirinya hampir tak tersentuh. Anugerah ini bukanlah keabadian mutlak, tapi menjadikannya sangat tidak mungkin untuk dikalahkan. Dewa Surya yang terikat oleh perannya sebagai pemberi anugerah kepada mereka yang berhak, mengangguk khidmat dan berkata, "Mulai saat ini, kau akan mengenakan 1000 zirah di dadamu. Setiap zirah diberkahi dengan kekuatan dari pengabdianmu. Tapi ingat, kekuatan yang kau miliki sekarang ini merupakan tanggung jawab besar, bahkan bisa menghancurkan dirimu sendiri." Saat kata-kata ilahi itu bergema di udara, dada Dambodbawa berkilauan dengan cahaya keemasan. Satu persatu, 1000 zirah yang tak tertembus muncul di tubuhnya. Setiap zirah adalah mahakarya surgawi. Sosok Asura yang sudah mengesankan kini tampak jauh lebih tangguh, lebih menakutkan. Dadanya berkilau bak permukaan 1000 matahari. Dengan anugerah dari Dewa Surya ini, Dambodbawa mendapatkan gelarnya menjadi Sahasrakawaca, sebuah nama yang berarti dia yang memiliki 1000 zirah. Identitas barunya melambangkan statusnya yang nyaris tak terkalahkan, dan kepercayaan dirinya pun tak terbatas. Sahasrakawaca yakin, dengan perlindungan seperti itu, tidak ada makhluk fana, dewa, yaksa, denawa, atau asura yang akan mampu mengalahkannya. Setelah mencapai keabadian semu ini, Sahasrakawaca pun mabuk dalam rasa tak terkalahkan. 1000 zirah di dadanya bukan hanya perisai fisik, tapi juga simbol kekuasaannya yang tak tertandingi. Kepercayaan dirinya berubah menjadi arogansi yang membabi buta, dan tak lama kemudian rasa superioritasnya mulai termanifestasi dalam tindakan-tindakan kejam dan merusak. Sahasrakawaca pertama-tama mengarahkan kekejamannya kepada umat manusia. Dengan kekuatan raksasanya dan perlindungan zirahnya, ia memandang manusia sebagai makhluk tak berarti, tak layak untuk hidup. Ia menghancurkan desa-desa, menjarah kekayaan mereka, dan menuntut pemujaan layaknya dewa. Kehadirannya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi manusia,
yang hidup dalam ketakutan akan kemarahannya yang tak terduga. Namun ambisi Sahasrakawaca tidak berhenti pada manusia. Dengan kekuatan barunya, ia mulai mengincar makhluk-makhluk surgawi, para dewa dan Gandarwa yang menghuni surga. Ia mengganggu ritual suci mereka, menodai tempat-tempat sakral, dan bahkan berani menantang para dewa itu sendiri. Keseimbangan semesta pun mulai goyah di bawah kekuasaan terornya. Arogansi Sahasrakawaca mencapai puncaknya ketika ia menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi dari semua alam, baik alam fana maupun alam surgawi. Ia mengejek para dewa, mengklaim bahwa kekuatan mereka tak berarti dibandingkan dengan kekuatannya, dan bersumpah akan menggulingkan tatanan penciptaan itu sendiri. Tanpa sepengetahuan Sahasrakawaca, tindakannya sama sekali tidak luput dari perhatian Sang Pelindung Semesta, Dewa Wisnu. Dari singgasananya yang suci, Dewa Wisnu yang Maha Tahu dan Maha Penyayang telah melihat kebangkitan Sahasrakawaca dan kekacauan yang akan dibawanya. Sementara Sang Asura tenggelam dalam kemenangan sementaranya, Dewa Wisnu sudah mulai merancang kejatuhannya. Tak seperti yang lain, Dewa Wisnu memahami bahwa anugerah Sahasrakawaca tidaklah mutlak. Ada celah, ada batasan yang bisa dimanfaatkan. Dewa Wisnu, sang ahli strategi ulung, mulai menyusun sebuah rencana yang tak hanya akan mengakhiri kekuasaan teror Sahasrakawaca, tapi juga mengembalikan keseimbangan semesta. Pada masa ini, ketika Sahasrakawaca mengamuk dengan kekuatan barunya, ada asura lain dengan arogansi dan kekejaman tak tertandingi yang juga menyebabkan kehancuran di seluruh semesta. Dia adalah Hiranyakashipu. Berbeda dengan Sahasrakawaca yang mengandalkan 1000 zirahnya untuk keabadian semu, Hiranyakashipu telah mendapatkan keabadian semu melalui anugerah yang membuatnya kebal terhadap kematian dalam kondisi normal. Untuk mengakhiri tirani Hiranyakashipu dan mengembalikan keseimbangan semesta, Dewa Wisnu bermanifestasi dalam wujud menakutkan Narasimha, inkarnasi setengah singa setengah manusia. Awatara Narasimha dirancang khusus untuk mengakali anugerah Hiranyakashipu, dan dalam pertempuran yang dramatis serta tak terlupakan, Dewa Narasimha mencabik-cabik asura itu, memenuhi perannya sebagai penegak dharma. Namun kisah Narasimha tidak berakhir dengan kematian Hiranyakashipu. Setelah misi ilahi selesai, Kepala Narasimha yang mewujudkan esensi Dewa Wisnu bertransformasi menjadi Nara. Sementara itu, tubuh Narasimha yang melambangkan kekuatan dan disiplin mengambil wujud Narayana. Dalam transformasi unik ini, Dewa Wisnu berinkarnasi sebagai Nara dan Narayana, dua bersaudara kembar yang ditakdirkan untuk memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan semesta. Nara dan Narayana lahir dari Dewa Dharma, Dewa Kebenaran, dan Dewi Murti, putri berbudi luhur dari Daksha Prajapati di wilayah suci Badarinatha. Kedua bersaudara ini tak terpisahkan, bukan hanya sebagai saudara kandung, tapi juga dalam semangat dan tujuan. Bersama-sama, mereka mewujudkan dua aspek keberadaan ilahi. Sejak usia dini, Nara dan Narayana menunjukkan kualitas ilahi dan pemahaman mendalam tentang misteri semesta. Kedua bersaudara ini mendedikasikan diri untuk memulihkan harmoni. Mereka melepaskan semua keterikatan duniawi dan menjadi resi, mundur ke wilayah Badarinatha yang tenang dan suci untuk melakukan pertapaan dengan intensitas luar biasa. Pertapaan mereka sungguh luar biasa, berlangsung selama 1000 tahun. Pegunungan Badarinatha menyaksikan pengabdian yang tak tergoyahkan dari dua resi kembar ini saat mereka bermeditasi dalam keheningan mutlak. Pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada tujuan ilahi. Pertapaan mereka bukan hanya bukti tekad mereka, tetapi juga mercusuar harapan bagi semesta, menandakan bahwa kekuatan Dharma sedang bersiap untuk bangkit melawan gelombang adharma. Saat 1000 tahun pertapaan terus berlanjut, dunia menahan napas, menanti saat ketika Nara dan Narayana akan melangkah ke peran yang telah ditakdirkan bagi mereka. Para pejuang kebenaran yang akan menghadapi kejahatan
yang mengancam keseimbangan penciptaan. Pada saat ini, kekacauan yang ditimbulkan oleh Sahasrakawaca telah sampai ke telinga para dewa. Arogansinya yang dipicu oleh keabadian semuanya telah mengganggu keseimbangan penciptaan. Ia telah menjadi ancaman tidak hanya bagi manusia dan makhluk surgawi, tetapi juga bagi tatanan Dharma itu sendiri. Para dewa yang tidak mampu melawan kekuatannya beralih kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma yang menyadari sifat merusak Sahasrakawaca dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap semesta, tahu bahwa kejatuhan Asura itu hanya bisa datang melalui campur tangan ilahi. Namun, alih-alih menghadapi Sahasrakawaca secara langsung, Brahma memutuskan untuk mengeksploitasi arogansinya. Ia menyusun rencana untuk memimpin Asura itu ke dalam konfrontasi dengan Nara dan Narayana, dua resi kembar yang telah melakukan pertapaan di Badarinatha dan secara unik ditakdirkan untuk menantang Sahasrakawaca. Memanggil Sahasrakawaca, Brahma berbicara kepadanya dengan nada yang tampak khidmat sekaligus provokatif. "Oh Sahasrakawaca, kau mengklaim sebagai makhluk paling perkasa di semesta, namun kau menyia-nyiakan kekuatanmu dengan menyiksa manusia dan para dewa. Kemuliaan apa yang ada dalam penaklukan seperti itu? Kekuatan sejati terletak pada mengalahkan lawan yang layak. Jika kau benar-benar ingin membuktikan kekuatanmu, pergilah ke Badarinatha dan tantang Nara dan Narayana, dua resi kembar yang pertapaannya bahkan telah mengguncang surga. Hanya dengan mengalahkan mereka, kau bisa mengklaim dirimu tak terkalahkan." Kata-kata ini menusuk harga diri Sahasrakawaca. Gagasan bahwa siapapun, apalagi dua resi, disebut setara dengannya, tidak bisa ia toleransi. Egonya yang sudah membengkak oleh persepsi kekebalannya, tidak bisa menolak tantangan itu. Percaya bahwa tidak ada yang bisa melukainya selama salah satu dari 1000 zirahnya tetap utuh, Sahasrakawaca memutuskan untuk menghadapi Nara dan Narayana. Maka inilah bagian pertama dari kisah Dambodbawa, Asura yang bertransformasi menjadi Sahasrakawaca dengan anugerah Dewa Surya. Di bagian berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana Sahasrakawaca yang angkuh menuju Badarinatha dan bertemu dengan para resi ilahi, Nara dan Narayana. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan epik ini. Tetaplah bersama kami untuk video berikutnya.